subscribe ya teman-teman. Cerita diawali pada 2142, ketika sebuah pesawat peneliti milik perusahaan Wayland terbang di antara puing-puing pesawat serupa yang hancur entah kenapa, di mana mereka menemukan sebuah batu angkasa yang setelah dibawa ke stasiun pusat dan diperiksa oleh para peneliti. Ternyata batuan itu berisi sesosok makhluk yang tidak asing di mata kita semua. Bukan kadal, tokek ataupun ganggarangan, melainkan sebuah alien dengan posisi ngeringkuk akibat kedinginan. Beberapa bulan kemudian, kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Ren yang terbangun oleh pengumuman para pekerja tambang, di mana Ren memiliki seorang adik bernama Andi yang saat itu sedang sarapan bersama sebelum memulai pekerjaan. Diketahui jika Ren dan Andi tinggal di sebuah planet bernama Jackson Star. Planet yang berjarak kurang lebih 65 tahun cahaya dari planet Bumi. Sangat jauh dan sangat mustahil dijangkau apabila memakai kendaraan konvensional, kecuali Anda teman dekatnya Doraemon. Ren dan Andi dan semua orang yang ada di sini adalah para pekerja tambang yang terikat kontrak dengan perusahaan Wayland untuk menambang sumber daya alam di planet ini. Di mana Ren sendiri tampak sangat gembira setelah ingat jika masa kontraknya sudah hampir habis karena ia dan Andi punya cita-cita untuk pergi ke sebuah planet bernama planet Ivaga yang diketahui memiliki kondisi hampir sama seperti planet Bumi. Full name and occupation, please. Marie Rains Caredy, ma'am. I met my quota and I should be free to go now. I'm sorry, but you're not eligible for contract. Terkejutnya Ren saat petugas berkata, jika masa kontraknya ditambah jadi 5 tahun lagi, hal itu disebabkan oleh sebagian pekerja yang banyak mengundurkan diri. Sehingga apa mau dikata, Ren harus mengubur keinginannya untuk bisa pergi ke planet Ivaga dalam waktu dekat ini. Unfortunately, quotas have been raised to 24,000. Grateful for your ongoing service. Dan ya, Ren lagi-lagi harus dibuat kesal dengan para bocil yang mengganggu Andi adiknya. Di mana Andi ini ternyata bukan manusia asli, melainkan robot humanoid alias manusia buatan yang diberikan oleh mendiang ayahnya untuk menemani Ren agar tidak kesepian. Tak lama, teman Ren pun menelepon dan mengajaknya untuk berkumpul. Yang setibanya mereka berdua di sana, teman-teman pun memberitahu jika kemarin mereka menemukan sebuah stasiun antariksa yang terbengkalai melayang dekat sekali dengan planet ini. Mereka sangat yakin jika stasiun antariksa sebesar itu pastinya memiliki kapsul cryosleep alias kapsul tidur yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan panjang. Dengan fakta bahwa semua orang ingin pergi ke planet Ivaga, teman-teman pun punya ide untuk mencuri kapsul tersebut agar bisa melakukan perjalanan menuju planet Ivaga tanpa harus menunggu masa kontrak kerja mereka habis. Why are we all sitting around here waiting for travel permits that they're never going to give to us? Before someone else does. You guys are insane. Alasan kenapa mereka mengajak Ren adalah sebenarnya bukan karena Rennya, tapi lebih kepada si Andinya. Andi ini ternyata adalah satu dari sekian banyak robot humanoid yang diproduksi oleh perusahaan Wayland dan diketahui miliki akses tak terbatas ke semua hal yang berhubungan dengan ciptaan Wayland. Mereka pun membutuhkan Andi untuk membuka akses masuk menuju kapsul tersebut karena hanya Andi lah satu-satunya manusia buatan yang dapat melakukannya. Menggunakan pesawat pengangkut milik pertambangan, Ren dan kawan-kawan pun langsung berangkat menuju ke tempat tujuan. Di mana, saat mereka sudah berada di angkasa, kita bisa melihat jika planet Jackson Star ini ternyata sepenuhnya diselimuti oleh badai abadi dan memiliki sabuk asteroid seperti planet Saturnus. Di sini jugalah Ren untuk pertama kalinya bisa melihat cahaya matahari. Yang jika mereka bisa mendapatkan kapsul tidur tersebut, maka perjalanan menuju ke sana akan seperti hanya satu malam saja. Dan di sana, mereka bisa menikmati cahaya matahari hampir setiap hari.
Setelah berada cukup dekat dengan stasiun antariksa yang dituju, mereka baru sadar jika stasiun itu bergerak mendekat ke arah sabuk asteroid yang sepenuhnya diisi oleh batuan angkasa, yang setelah dikalkulasi menggunakan komputer, stasiun tersebut akan mengalami benturan dalam waktu kurang lebih dari 36 jam. Sehingga, itulah waktu yang mereka miliki untuk mendapatkan kapsulnya, sebelum stasiun itu hancur oleh cincin planet tersebut. Setelah pesawat terhubung dengan pintu masuk stasiun, kini giliran Andy lah yang akan berperan membukanya. Dan sesuai yang direncanakan, Andy bisa dengan mudah membuka pintu masuknya. Ditemani oleh dua teman Rennie, yaitu ada Tyler si kalem dan Kipli si koclok. Andy akan masuk ke stasiun untuk mencari kapsul tidurnya. Di mana, saat mereka sudah masuk ke sana, Ren dan kawan-kawan pun baru sadar jika stasiun ini memiliki sistem keamanan otomatis berupa generator sistem gravitasi yang akan menyala dan mati dengan sendirinya. Setelah beberapa saat berkeliling, mereka berhasil menemukan kapsul tidurnya. Namun masalahnya adalah, daya atau bahan bakarnya hanya akan bertahan selama 3 tahun saja. Sedangkan perjalanan menuju ke planet Ifaga membutuhkan waktu 9 tahun. Kipli sempat putus asa dan marah-marah. Berbeda dengan Taylor, yang langsung menemukan solusi untuk masalah ini, yaitu sebuah ruangan berisi bahan bakar kapsul yang letaknya berada di ujung lorong. Hold. Got 400 yards away, dead ahead. Sebelum pergi ke sana, Tyler mengirimkan kapsul tersebut keluar untuk diambil oleh pesawat mereka yang diterbangkan oleh seorang pilot wanita bernama Navarro, yang kebetulan memilih gaya rambut botak sebagai ciri khasnya. Di saat yang sama, adik Tyler yang bernama Chip pun mendadak muntah. Yang setelah Ren telusuri, ternyata si Kae ini sedang hamil muda, hasil hubungannya dengan seseorang, di mana Kae sengaja menyembunyikan hal ini karena takut dimarahi oleh Tyler kakaknya. Oh, girl. Kembali ke Andy dan kawan-kawan, yang sudah berada di ujung lorong, tempat bahan bakar kapsulnya berada. Ternyata, tempat ini adalah ruangan peneliti yang dibagi menjadi 2 bagian. Dinamai dengan Romulus dan Remus, yang diambil dari mitologi Yunani tentang saudara kembar yang lahir dari dewa perang, di mana tabung bahan bakar itu sendiri berada di bagian Romulus, yang juga menjadi tempat penelitian para ilmuwan. The station is divided into 2 halves, Romulus and Remus. Disinilah, Kipli mulai menunjukkan kekoclokannya dengan bersikap rias kepada Andy, ketika Kipli mengatakan tentang Andy yang tidak akan diajak ikut ke planet Ifaga. Dan ya, planet Ifaga melarang keras keberadaan manusia buatan dalam bentuk apapun. Ren juga sudah tahu tentang hal ini, namun sengaja tidak memberitahu Andy karena takut dia sedih. Namun karena congor Kipli yang sangat ember, Andy pun mau tidak mau harus menerima fakta tersebut. That's okay. Tiba di lab Romulus, Kipli menemukan alat sengat listrik yang tergeletak begitu saja. Di mana, saat Kipli iseng membuli Andy menggunakan alat sengat tersebut, tiba-tiba... It's a joke. Well, watch out. Dan ya, Kipli nyaris terjatuh ke dalam lubang yang sepertinya diakibatkan oleh tumpahan cairan kimia berbahaya. Namun yang mengejutkan adalah, ada seorang manusia buatan sama seperti Andy, tergeletak mati dengan kondisi setengah badan. Tak lama, mereka menemukan satu ruangan bernama Cryo Chamber yang memiliki suhu sangat dingin dan tempat paling cocok untuk menyimpan tabung bahan bakarnya. Di mana, saat Taylor dan Kipli berhasil menarik tabungnya, sistem keamanan tiba-tiba aktif yang membuat pintu terkunci otomatis dan suhu ruangan yang naik drastis. Andy sempat mencoba membuka pintunya, tapi gagal. Sehingga Ren dan Navarro pun mau tidak mau harus turun tangan langsung membuka pintu tersebut dari luar.
Tiba di lab, Ren dan Navarro sama-sama terkejut saat melihat sebuah humanoid yang tergeletak. Ren jadi punya ide untuk mengambil chipset atau hard disk atau kartu memorinya untuk nanti dipindahkan ke Andy agar punya akses membuka pintunya. Di mana pada saat yang sama, Navarro justru menemukan sebuah alat berupa lampu sinar X yang biasa digunakan untuk melihat kondisi tubuh bagian dalam. Whoa. Sick. Ketika Taylor dan Kipli masih sedang mengambil tabung bahan bakarnya, Andy sendiri pergi ke bagian belakang dan menemukan puluhan spesies yang sengaja dibekukan. Namun, sepertinya spesies-spesies ini akan bangun seiring dengan meningkatnya suhu ruangan. Tak lama, Ren pun datang untuk memberikan kartu memori yang sudah berhasil ia ambil. Di mana Tyler langsung memasukkan kartu memori tersebut ke dalam tubuh Andy dan akhirnya celakalah mereka semua ketika spesies ini bangun dan masuk ke dalam air. Sehingga terjadilah ketegangan luar biasa saat Taylor dan Kipli harus bertahan hidup dari para spesies yang berusaha lompat ke wajah mereka. Setelah Andy bangun dan berhasil membuka pintunya, mereka langsung mengunci pintu dari luar dan pergi dari sana. Akan tetapi, satu alien berhasil loncat ke wajah Navarro, di mana saat mereka berusaha melepaskannya, ekor makhluk itu malah semakin mencekik lehernya. Di tengah kebingungan itu, Andy tiba-tiba menjadi sangat cerdas dengan mengatakan bahwa makhluk itu sedang menghirup oksigen melalui tubuh Navarro, yang mana pengetahuan Andy ini didapat dari kartu memori yang tadi juga ia telah pasangkan, yang juga telah meningkatkan sistem motorik pada tubuh robotnya. That new module didn't just upgrade my credentials. It substantially updated my AI and it's... Andy, do you know how to help her? Satu-satunya orang yang dapat memberikan jawaban tentang bagaimana cara melepasnya adalah dengan membangunkan jasad robot yang tinggal separuh. Saat si robot sudah aktif, mereka langsung menanyakan tentang apa yang harus kami lakukan untuk menolong Navarro. Wahai kakang robot. Si robot menjawab tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali lari dan pergi secepatnya dari sini. Get out. However you got in. Si robot juga menerangkan bahwa makhluk itu adalah spesies parasit yang dinamakan dengan parasitoid yang sedang menyalurkan benihnya dalam tubuh Navarro yang nantinya akan melahirkan spesies lain yang tumbuh dengan cepat. Dan tebak, spesies apa itu? Dan itu adalah Xenomorph X-121, alias alien yang kita kenal selama ini. Si alien telah menimbulkan kekacauan yang menewaskan semua kru pesawat. Sampai akhirnya pihak keamanan datang menembaki tubuhnya, menggantungnya di atas plafon. Darah yang mengucur dari tubuhnya ternyata adalah zat asam dan menimbulkan lubang pada lantai. Dead. Only to trigger its swan song. Assumed dead. But tak lama, Ren terbesit sebuah ide untuk membekukan ekor si parasit menggunakan tabung bahan bakar kapsul, di mana cara itu akhirnya berhasil membuatnya terlepas hingga Navarro bangun dari pingsannya. Alih-alih mengira ini sudah berakhir, si robot secara pribadi memberi saran kepada Andy untuk jangan pernah membiarkan Navarro keluar dari stasiun. Karena jikalau itu terjadi, maka teman-temannya, bahkan seluruh populasi manusia di planet Jackson Star akan mati oleh makhluk yang nanti keluar dari dalam tubuh Navarro. Andy? Dengan cepat, Andy mencegat Kipli yang akan membawa Navarro keluar dari stasiun ini, di mana Kipli yang temperamen pun langsung menyengat Andy dengan listrik. Dan akhirnya Kipli langsung membawa Navarro kembali ke pesawat, meninggalkan Ren, Tyler, dan Andy yang masih berada di sana. Di mana Andy dengan cepat bangun dan kembali mencegah mereka pergi. Akan tetapi Kipli yang keras kepala nekat meninggalkan mereka bertiga di stasiun demi hanya untuk menyelamatkan Navarro
yang sebenarnya sudah sekarat. Di mana Kai yang baru bangun bobok pun langsung menghampiri Navarro yang tiba-tiba mengerang kesakitan. Penasaran dengan apa yang bergerak-gerak di dalam tubuhnya, Navarro pun menggunakan lampu sinar X untuk memeriksa, dan inilah yang terjadi. Sungguh kacau. Gara-gara si koplo Kipli, bayi alien pun lahir ke dunia. Di mana pada saat yang sama, pesawat yang sudah terlanjur lepas dari stasiun pun terbang tanpa arah, yang justru malah menabrak stasiun dan menyebabkan ledakan besar. Akibat ledakan itu, stasiun pun bergerak lebih cepat menuju sabuk asteroid. Benturan yang tadinya akan terjadi dalam 36 jam, kini menjadi sekitar 46 menit lagi. Sehingga setelah diperiksa melalui monitor pesawat, mereka mendarat di hanggar yang tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Sehingga Ren dan kawan-kawan pun langsung pergi ke sana untuk menyusul. Akan tetapi, satu ruangan yang harus mereka lewati berisi penuh dengan parasitoid yang mustahil untuk dilewati. Andi dengan pengetahuan barunya memberitahu, jika parasitoid ini tidak memiliki mata dan mendeteksi manusia melalui suara dan hawa panas, sehingga satu-satunya cara untuk mereka bisa lewat adalah dengan berjalan secara perlahan tenang dan tanpa menimbulkan suara. Beralih ke pesawat, Kai dan Kipli yang baru siuman dari pingsan pun langsung dikejutkan oleh si alien yang berubah menjadi kepompong dan menempel pada dinding. Masih dengan alat penyengat listriknya, Kipli mencoba membunuh si alien dengan alat tersebut. Akan tetapi, dan ya, Kipli si beban menjadi orang pertama yang mati. Di mana Kay yang tak bisa membuka pintu pesawat pun menghubungi Taylor kakaknya melalui telepon. Tanpa tahu jika saat ini Taylor sedang berada dalam situasi krusial yang menuntutnya untuk tetap tenang. Mendengar adiknya dalam bahaya, suhu tubuh Taylor pun mendadak naik, yang ditandai dengan munculnya keringat, sehingga dan ya, mereka bertiga berhasil selamat berkat Andi yang menutup pintu dengan akurat, di mana Kai sendiri harus berjuang sendirian dalam detik-detik menegangkan ketika si alien yang sudah dewasa berjalan tepat di atasnya. Tak lama setelah si alien pergi, muncullah Andi dan kawan-kawan. Andi yang sudah punya tugas baru pun menolak untuk membuka pintu, dengan alasan tidak ingin mengambil resiko mereka semua mati. Ya meskipun Taylor sudah sujud-sujud memohon agar adiknya ditolong, Andi tetap menolak berbaik hati, sehingga entah bagaimana nasib Kai sekarang. Andi membawa Taylor dan Ren menaiki sebuah lift cepat menuju laboratorium Romulus yang berada di dasar stasiun untuk diperlihatkan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan penjelasan si robot melalui layar monitor, Ren dan Tyler jadi tahu jika saat ini koloni umat manusia sedang sekarat. Mau sampai kapan mereka terus bertahan dengan tubuh lemah dan rapuh itu? Mau sampai kapan umat manusia terus berpindah dari satu planet ke planet yang lain? Ya, itulah landasan utama perusahaan Wayland didirikan. Setelah menemukan spesies makhluk luar angkasa yang disebut dengan Xenomorph, perusahaan Wayland berambisi untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang bisa tahan terhadap kondisi ekstrim seperti cuaca, suhu oksigen, panas dingin, tahan penyakit, tahan banting, tahan diledekin, tahan gunjingan tetangga, dan lain-lain. Menggunakan sampel seromop alias alien, para ilmuwan melakukan eksperimen untuk menciptakan serum yang dapat membuat mentransformasi tubuh manusia, mengalami peningkatan secara fisik dan kecerdasan. I've turned it into the miracle Mr. Wayland died searching for. Sets
One contains the genome responsible for the Hasilnya, inilah serum yang sedang dipegang oleh Andy. Berisikan zat atau senyawa yang dapat mempercepat evolusi. Sehingga, orang yang disuntik serum tersebut akan mengalami peningkatan fisik evolusi yang cepat. Meskipun pada kenyataannya, belum pernah diuji coba langsung pada manusia. We simply cannot wait for evolution anymore. Tugas baru Andy sekarang adalah membawa Ren dan Tyler keluar dengan selamat dari stasiun. Ia memberikan senjata api yang sebenarnya. Tidak untuk digunakan. Karena kita semua tahu, darah alien akan berubah jadi asam yang bisa menimbulkan kebocoran stasiun. Sehingga senjata itu digunakan hanya untuk sebagai ancaman terhadap alien, yang juga memiliki rasa takut. Tepat saat benturan tinggal 20 menit lagi, Andy dan kawan-kawan pun bergegas keluar melalui jalur lain, yang ternyata sudah dipenuhi dengan materi hitam yang menjadikan tempat itu layaknya gua menyeramkan. Baru saja akan kembali ke atas menggunakan lift, Tyler tiba-tiba mendengar suara Kai adiknya dan langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Okay. Kai ternyata masih hidup dan sengaja ditempel pada dinding untuk dijadikan sebagai inang nantinya. Melihat kondisinya yang sekarat, Andy sempat menawarkan serum tersebut untuk disuntikkan. Namun, Ren masih penuh keraguan dan melarang Tyler melakukannya. Sesampainya di depan lift, Tyler terpaksa mengorbankan dirinya sendiri ketika satu alien akan menyerang Ren dan adiknya. Ia menjadi orang ketiga yang mati, menyusul teman-temannya yang lain. Tak lama, Andy juga diserang dari belakang, yang membuat tubuhnya mengalami error. Sehingga, Ren bergegas membawa Ki naik ke dalam lift menuju ke lantai atas. Dalam perjalanan ke sana, Ren yang melihat Andy dari layar monitor pun jadi merasa kasihan dan tak tega jika harus meninggalkannya sendirian. Sehingga, Ren menyuruh Kai untuk pergi duluan, sembari dititipkan serum tersebut. Setelah Ren turun menggunakan tangga, Kai sendiri mulai ketar-ketir dengan kondisi kehamilannya. Tak ingin situasi semakin buruk, Kai berinisiatif menyuntikkan satu serum ke dalam tubuhnya, berharap mengalami peningkatan fisik untuk membuatnya tetap hidup. Kembali ke Ren yang sudah sampai di bawah, ia dengan cepat mengeluarkan modul atau chipset yang tertanam pada lehernya, di mana saat Andy sudah sadar, lagi-lagi timbul masalah ketika sistem gravitasi aktif. Sehingga, dengan fakta bahwa semua objek akan melayang, Ren bisa menjadi leluasa menembak semua alien tanpa harus takut mengalami kebocoran pesawat. Tiba di jalur lift, mereka hanya tinggal melompat dan akan meluncur dengan sangat cepat. Namun karena satu alien berhasil meraih kaki Ren, ia pun harus tertinggal dengan Andy yang sudah meluncur duluan. Lepas dari alien, Ren lagi-lagi harus menghadapi masalah baru yang jauh lebih berat, yaitu ketika sistem gravitasi mati, yang tentu saja akan membuatnya jatuh bebas. Dan inilah yang terjadi. Berkat Andy, Ren pun berhasil selamat dan mereka berhasil mencapai pesawat. Tepat saat stasiun akan mengalami benturan, Ren sudah lebih dulu berangkat. Dan berakhir sudahlah mimpi buruk ini. Dengan kapsul yang sudah ada di sana, Ren akhirnya bisa pergi ke planet Ivaga sesuai cita-citanya. Sementara ia dan Kai akan tidur di kapsul Cryo. Andy sendiri akan dinonaktifkan sembari dicas kabel Type-C. Namun baru saja Andy di-off-kan, Ren harus menghadapi masalah baru ketika Ki melahirkan bayi pertamanya. Yang ternyata,
Efek dari senyawa yang ia suntikan merubah janinnya menjadi benih alien dalam bentuk telur yang langsung jatuh ke ruangan kargo yang berada di bawah. Saat Ren memeriksanya ke bawah, telur itu sudah terbuka dengan isinya yang sudah tidak ada. Di saat yang sama, Andy akhirnya aktif secara otomatis dan menemukan Ki sedang kesakitan di samping kapsul yang ketika ia menoleh ke belakang, tiba-tiba dan ya, inilah The Offspring, spesies hibrida hasil dari pencampuran antara manusia dan alien, di mana makhluk ini langsung menyerang Andy dan menghabisi Kai yang notabene adalah ibu kandungnya sendiri. Tak lama, muncullah Ren dengan senjata tabung pendinginnya. Alih-alih menyakitinya, justru malah Renlah yang harus mengalami teror mengerikan ketika The Offspring berjalan mendekatinya. Lolos dari makhluk itu, Ren dengan cepat memakai baju astronot, seiring dengan munculnya ide untuk mengeluarkan si makhluk menggunakan ruangan kargo, di mana saat Ren sudah turun ke bawah dan masih melakukan serangkaian prosedur pelepasan, si makhluk ternyata nyusul duluan dan langsung menghentam Ren hingga terlempar. Melihat zat asam yang berada dalam telur, Ren pun terpikir untuk memanfaatkannya, dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya benar-benar berakhir, Ren pun langsung masuk ke dalam kapsul dengan Andy yang masih dalam mode off alias mati, di mana Ren berjanji akan memperbaikinya ketika nanti sudah sampai di planet Ivaga. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie berikutnya.